sih sebenarnya kalau kita bicara dalam zikrullah yang nyata, yang mengingat Allah itu kan saya rasa bukan hanya mengingat nama Allah, 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 bukan hanya itu gitu, tapi practical way dalam perspektif sufism lah katakanlah gitu. Ingat kepada Allah tuh karya nyatanya apa sih Gus? Ya, ya. Eh, Pangkal persoalan asal muasal kegelisahan, ketakutan dan lain sebagainya adalah karena kita kehilangan ingatan terhadap Allah. Hmm, Ya, kita hilang ingatan bahwa pernah terjadi perjumpaan dengan yang menciptakan kita. hmm, Ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hei, bersaksikanlah bahwa aku Tuhanmu. hmm. Nun injil Gusti Allah, nggih, iya, benar bahwa engkau Tuhanku. Tidak ada penolakan sama sekali. Itu peristiwa di kalau dalam dalam kajian tasawuf di alam alastu. Ya, Tapi kemudian ketika kita mengalami perjalanan di dunia, kita dilahirkan lahir ceprot di dunia, kita mengalami lupa dan lalai. Sehingga kita diwajibkan untuk mengingat dan mengingatkan. Ya, karena lupa dan lalai. Nah, untuk sampai pada tahap ingat, itu perjalanannya jauh. Gitu. hmm, Harus mengingat-ingat dulu. hmm, Mengingat-ingat kapan ya ketemu aku. Gitu kan, mengingat-ingat. hmm. Nah, ya. Keren. Manusia ini kan betapa luar biasanya manusia semangat spiritualnya. Ya. Ingat aja belum, mengingat aja masih nggak beres, buru-buru mengingatkan. Oke. Makanya kita seringkali mencederai diri kita sendiri bahwa untuk ingat sesuatu harus mengalami peristiwa terlebih dahulu. Ya betul. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita pernah mengalami perjumpaan dengan Allah di mana? Di alam alastu. Sebelum kita dikirim untuk perjalanan berikutnya di alam dunia. Ya. Nah, kita diminta mengingat. Kita diminta mengingat-ingat. Supaya apa? Supaya ingat. Dengan ingat itulah kemudian kita baru mengingatkan satu sama lain. Nah, jadi kita mengalami lupa akut, kalau saya bilang begitu. Lupa akut. Sehingga kita seolah-olah tidak pernah ketemu sama Allah. Pernah. Ya. Kapan-kapan kalau saya diundang lagi dari kawan-kawan, Abu Marus semakin lama semakin nggak sering undang saya lagi. Nih. Tolong diprotes ibu-ibu. Masa masa 6 bulan sekali ngundang saya. Kayak nggak butuh lagi. Ya, ya. Ini ada perjalanan ini martabat 7 namanya Eh, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Kemudian arwah, atsam, mitsal, insan atau kemudian di alam insan itu kita mengalami perjalanan sampai kepada insan kamil. Ya. Saya tidak akan menerangkan yang ahadiyah, wahdah, wahidiyah ya. Kemudian apa arwah, atsam enggak. Saya akan mengutip sedikit bahwa kita sebelum sampai ke alam insan, kita melewati alam mitsal. Oke. Alam mitsal ini ya misalnya itu kan umpamanya ya Oke. permisalan, perumpamaan. Kita mengalami alam mitsal sebelum kita melanjutkan ke alam insan. Nah, gara-gara kita melewati alam mitsal, kita masuk ke alam perumpamaan, maka ya seumpamanya ada Abu Marlo, seumpamanya ada Fastabiqul Khairat, seumpamanya ada Teh Ija, seumpamanya ada Budija gitu. Kita ini cuma umpama, Bu. Umpama ada. Gak benar-benar ada. Tapi kita merasa terlanjur merasa ada. Ah, oke. Terlanjur merasa ada. Maka sukanya mengada-ada. Ya, tidak betul-betul ada. Tidak betul-betul ada. Maka sukanya mengada-ada. Terlanjur merasa ada. Itulah pangkal persoalan kegelisahan. Butuh eksistensi. Butuh menonjolkan diri. Butuh diakui. Butuh menampak-nampakkan. Kalau nggak dilihat, gelisah. Hmm. Ya, Hmm. sudah dandan cantik dengan segala gemerlap, kok nggak ada yang nyapa? Gelisah. Hmm. Ya, sudah belajar ilmunya tinggi, gelarnya panjang, tidak diajak diskusi, gelisah. Ya, sudah beli tempat yang strategis di apa namanya tempat di jalan yang semua orang lihat, kok ternyata tetap sepi, gelisah. Sementara para sufi justru sebaliknya, pengen tidak menampakkan diri, bersembunyi di tempat-tempat yang tidak mudah diakses. Namanya dia hapus sendiri, dicoret sendiri, gitu.
Ya, di eksistensi yang dia lakukan. Sedangkan kebanyakan manusia justru menjadi eksistensi itu. Jadi kita mendekatkan diri kita pada sumber-sumber kegelisahan, sumber-sumber ketakutan, kepanikan. Kita ini sebelum sampai ke alam insan melewati alam mitsal. Alam mitsal ini alam perumpamaan. Itu yang menjadikan kita itu serba umpama. Kita ini barang umpama. Hmm. Ya, kita itu tidak benar-benar ada. Karena kita tidak benar-benar ada, maka kita sukanya mengada-ada. Gara-gara suka mengada-ada, kita terlanjur merasa ada. Maka sampai belajar ilmu apapun, dengan guru mulia yang dimanapun, selalu diajari melepaskan diri dari kemelekatan, meniada, ya, mengambil jarak dengan selera duniawi. Selalu begitu. Coba kalau belajar sama Chandra Malik, langsung dibuka semua gitu. Nggak usah pakai lama ya. Hmm. Benar. Ini loh, begini loh, ini begini loh, ini begini loh kan gitu. Iya. Nah, gitu. Soalnya kan sufi yang lain nggak mau ngaku, kecuali satu ini yang ngaku itu aja kan ya. Loh, jangan cuma ngaku, laku. Kalau ngaku doang nggak laku buat apa? Ya, Benar-benar Gus. ya. Benar-benar Iya, Gus. di karya-karya seni kita diingatkan. Ini lagunya God Bless tadi kan. Eh, Dunianya panggung sandiwara. Betul itu. Ya. hmm, Kita hanya menjalankan peran-peran seumpama aja. Tidak benar-benar ada. Kita ini mengalami fana. tuh. Nah, kalau kita bisa sampai fana fil baqo, ya, walaupun kita tiada, tapi kita menyatu dengan yang maha ada, nah, fana fil baqo kan tinggal baqoknya, fananya hilang. Hmm. Ya, maka kita akan mengalami kehidupan yang selama-lamanya berada di dalam adanya Allah.